ketemu lagi dengan Kak Siska nih di minggu ini. Adik-adik semua apa kabarnya? Luar biasa? Pasti semuanya luar biasa dan bersuka cita. Kak Siska senang sekali nih bertemu dengan adik-adik kembali dalam minggu ini. Untuk adik-adik yang mau join ibadah Impact Kids Online, jangan lupa untuk mandi, sikat gigi, dan sarapan terlebih dahulu. Sebelum kita mulai ibadah kita, yuk kita berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini, buat hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih buat sukacita, terima kasih buat kesehatan, terima kasih buat papa, mama, kakak, adik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami mau mulai ibadah kami, Bapak tolong berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Nah adik-adik, di minggu ini kita masih mau membahas tentang family, tentang keluarga. Apa ya cerita Alkitab di minggu ini? Nanti kita mau dengerin sama-sama ya cerita dari Kak Elni. Tapi sebelumnya kita mau review lagi nih ayat hafalan di minggu lalu. Adik-adik masih ingat apa ayat hafalan kita di minggu lalu? Yuk yang sudah ingat sama yang mungkin lupa, kita mau baca sekali lagi sama-sama ya. Dalam Amsal 6 ayat 20. Amsal 6 ayat 20 yang berbunyi, "Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu." Amin. Sudah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan? Let's praise and worship God together. Kasih Yesus indah-indah, oh indah.
lagi di Impact Kids Online di minggu ini dalam Impact Eksperimen bersama Kak Siska. Hari ini kita mau melakukan eksperimen apa nih? Yuk kita mau lihat sama-sama aku punya apa ya. Yang pertama aku punya plastic plate. Yang kedua aku punya air. Lalu aku punya pembersih. Dan juga aku punya lada. Nah teman-teman, hari ini kita mau belajar tentang bagaimana kehidupan kita kalau tidak memiliki kasih dan juga tidak mau mengampuni. Air ini ibarat kita, ibarat hidup kita. Awalnya masih sangat bersih, tidak ada noda sama sekali. Lalu di sepanjang kehidupan kita, mungkin ada orang yang menyakiti kita, berkata tidak baik, dan juga selalu menjelek-jelekan kita. Kita tidak mau mengampuni mereka dan mengasihi mereka sehingga kita semakin penuh dengan kebencian. Lalu kita lihat airnya sangat kotor. Dan sekarang ini adalah ibarat kasih dan juga mau mengampuni sesama kita. Apa yang akan terjadi dengan air yang kotor? Wah, yeay! Kita menjadi bersih kembali adik-adik. Lihat, air yang kotor tadi perlahan menjadi bersih. Begitu juga dengan hati kita dan kehidupan kita. Ketika kita memiliki kasih dan kita mau mengampuni, maka hati kita akan kembali bersih adik-adik. Dan di dalam kehidupan kita, kita harus selalu saling mengampuni dan saling mengasihi. Sampai jumpa dalam Impact Eksperimen selanjutnya. Bye-bye. Selamat pagi adik-adik Impact Kids. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Tentu saja. Adik-adik Impact Kids boleh duduk dengan tenang. Nah, Kak Elni di pagi hari ini mau bercerita tentang satu cerita dari Alkitab yang ada di Perjanjian Baru. Kak Elni akan menceritakan tentang perumpamaan anak yang hilang. Bagi adik-adik yang sudah pernah mendengarkan ceritanya, kita kembali mendengarkannya ya pada hari ini. Jadi kisahnya ada seorang bapak yang memiliki dua anak. Anak bungsu dan anak sulung tentunya. Nah suatu hari si bungsu memberitahu ayahnya untuk segera membagikan warisannya adik-adik. Padahal bapaknya masih belum meninggal adik-adik. Tapi karena rasa sayang bapaknya kepada anak-anaknya, kemudian bapaknya pun membagikan kekayaan kepada si sulung dan si bungsu. Beberapa hari kemudian, anaknya yang bungsu membawa semua miliknya dan pergi ke negeri yang jauh. Ketika ia sudah sampai di negeri itu, anak itu pun berfoya-foya menghabiskan semua harta yang tadi dibagikan oleh bapaknya. Sampai lama-kelamaan semua harta miliknya habis adik-adik. Ia pun tidak punya sesuatu untuk dimakan sampai akhirnya dia pun meminta-minta. Wah, kasihan sekali ya adik-adik. Tapi tidak sampai di situ, anak itu pun juga tidak tahu harus bagaimana lagi. Akhirnya karena perutnya sudah sangat lapar, anak bungsu itu bahkan melihat makanan babi pun enak untuk dimakan. Sampai pada akhirnya dia sadar dan mengingat bahwa para pekerja ayahnya pasti mendapat makanan yang lezat dan enak. Akhirnya anak bungsu itu pun memutuskan untuk kembali ke ayahnya. Lalu ia pun pergi pulang dan ketika masih di kejauhan, ayahnya melihat anak bungsunya kembali adik-adik. Kemudian ayahnya pun berlari menghampiri anaknya dan sangat bersukacita menyambut anaknya. Lalu ayahnya itu memeluk serta mencium anaknya. Bayangkan adik-adik betapa sayangnya bapaknya kepada anaknya yang bungsu tersebut. Walaupun sudah menghabiskan harta bapaknya, tapi bapaknya tetap menerima anaknya kembali adik-adik. Nah,
Dari cerita yang sudah kita dengarkan tadi, apa sih yang bisa kita dapatkan? Cerita ini menggambarkan bahwa gambaran kasih Bapa surgawi. Dia adalah seorang Bapa yang kasihnya tidak berkesudahan dan selalu mengampuni. Seperti anak yang hilang tadi adik-adik, sama seperti kita memiliki orang tua yang sangat mengasihi kita. Mereka mengasihi kita, menyayangi kita, dan tetap peduli kepada kita. Walaupun terkadang kita seringkali tidak mendengarkan papa mama, sering sekali mengecewakan mereka. Orang tua di bumi saja tetap mengasihi kita, tetap menyayangi kita, apalagi Bapa kita yang ada di surga. Nah, sekarang kita mau membaca ayat hafalan kita di minggu ini ya. Ayat hafalannya diambil dari Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Dan yang terakhir, kita mau baca bersama kalimat komitmen ya. Aku adalah anak yang dikasihi oleh Bapa di surga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami juga sudah mendengarkan cerita Tuhan. Kami mau Tuhan selalu menjadi anak-anak Tuhan yang selalu patuh akan perintah Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak yang selalu takut akan Tuhan saja. Biarlah Roh Kudus Tuhan selalu menuntun kami untuk menjadi anak-anak yang lebih baik hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
juga mengasihi sesama. Itu aku. Wah, adik-adik, tidak terasa kita sudah berada di akhir ibadah Impact Kids Online di minggu ini. Hari ini kita belajar bagaimana orang tua kita di bumi mengasihi kita, terlebih Bapa di surga mengasihi kita dan peduli terhadap kita. Adik-adik yang sudah mengerjakan aktivitas di minggu ini, jangan lupa untuk mengirimkannya di nomor call center Impact Kids di bawah ini. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Bye-bye.